Bayangkan jika orang yang paling berkuasa di kota, seorang CEO janda dengan kejayaan dan kerajaan bisnis, justru dikubur hidup-hidup oleh orang-orang terdekatnya. Malam itu langit tidak bersuara, tanah menelan tubuhnya, dan napas terakhir hampir benar-benar hilang. Namun takdir berubah saat seorang pemuda desa dengan satu jarum kecil menyelamatkannya dari kematian. Sebelum kita mulai, tulis kota kalian di kolom komentar. Biar aku tahu dari kota mana saja saksi cerita ini hadir malam ini. Karena apa yang akan kalian dengar bukan kisah biasa. Ini kisah tentang dendam, rahasia, cinta, dan sebuah kebenaran yang selama ini terkubur rapi. Malam itu hujan tidak turun, tetapi udara terasa seperti berkabung. Angin membawa aroma tanah basah, seolah alam lebih dulu tahu sesuatu yang kejam baru saja terjadi. Di tengah area tanah kosong dekat hutan kecil, 3 pria menurunkan sebuah peti kayu gelap. Mereka bekerja cepat, tanpa suara, seakan waktu adalah musuh. Di dalam peti itu, Maira Adinata, seorang janda 32 tahun dan CEO paling berpengaruh di ibu kota, berusaha bergerak walau tubuhnya nyaris lumpuh. Matanya terbuka separuh, pandangannya buram, nafasnya pendek-pendek, tangannya terikat, mulut disumpal. Tubuhnya kaku karena obat penenang yang baru saja disuntikan beberapa jam lalu. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa menjerit, tapi kesadarannya belum sepenuhnya hilang. Teror itu utuh dirasakannya. Suara tanah yang disekop terdengar lambat, menyayat, seakan setiap lemparan tanah adalah palu godam yang memukul jantungnya. Ia ingin melawan, tetapi bahkan untuk menggerakkan jari saja ia tidak mampu. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berharap Allah masih memberinya kesempatan hidup. Kubur pelan, pastikan petinya rapat. Ucap salah satu pria dengan suara berat. Maira mengenali suara kedua yang menjawab pelan. Reno bilang jangan ada jejak. Setelah ini, semuanya beres. Nama itu membuat dada Maira sesak. Reno, orang yang selama ini ia percayai. Orang yang ia beri jabatan tinggi setelah suaminya meninggal. Orang yang ia kira tulus menjaga perusahaan saat ia rapuh. Ternyata justru tangan itulah yang mendorongnya masuk ke jurang kematian. Luka pengkhianatan itu jauh lebih menyesakkan daripada skop yang kini menimbun tubuhnya. Peti ditutup rapat. Paku terakhir dipukul. Dan cahaya terakhir menghilang dari pandangannya. Kegelapan total menyelimuti. Detak jantungnya melonjak tidak beraturan. Udara semakin menipis. Ia mulai merasakan sensasi tubuhnya mati perlahan. Tepian kesadaran melebur dengan rasa takut yang tak bisa ditolak. Aku belum mati, batinnya berteriak. Namun tidak ada suara yang keluar. Napasnya memendek. Dadanya sakit seperti diremas. Kain di mulutnya membuat setiap tarikan napas terasa mustahil. Air mata mengalir di pelipis, menembus rambutnya yang kusut. Ia teringat suaminya, teringat mimpinya, teringat perusahaannya yang ia bangun dari nol. Ia bahkan belum sempat menepati semua janji pada dirinya sendiri. Ketika tanah mulai menutup seluruh peti, suara dunia luar menghilang sepenuhnya. Kini hanya ada gelap, sunyi, dan detak jantung yang semakin pelan. Bayangan kematian begitu dekat, dingin, dan nyata. Di ujung kesadarannya, ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar Allah memberinya jalan keluar, meskipun harapan itu hampir padam. Di sisi lain hutan, seorang pemuda desa bernama Arsha sedang merapikan ramuan herbal di gubuk kayunya. Ia terbiasa terjaga malam karena sering membuat obat untuk warga kampung. Malam itu, entah mengapa, hatinya gelisah. Ia mendengar suara samar, seperti tanah digali, sesuatu yang tidak biasa terjadi di jam seperti ini. Kecurigaannya membuatnya keluar, menembus gelap dengan langkah hati-hati. Ketika ia tiba di tanah kosong itu, gundukan tanah yang masih basah langsung menarik perhatiannya. Firasatnya kuat, menjalar sampai ke tengkuk. Tanpa ragu, ia menggali dengan tangan kosong. Kuku-kukunya penuh tanah, napasnya memburu. Detik demi detik, posisi galian semakin dalam hingga jemarinya menyentuh kayu. Ia membuka peti itu dengan paksa. Dan di sana, ia melihat seorang wanita sekarat, wajah pucat, napas hampir tidak ada. Arsha memeriksa denyut,
Hampir hilang. Dengan cepat ia mengambil jarum akupuntur dari kantong kecilnya. Jarum itu ia gunakan untuk menusuk titik tertentu di sekitar dada dan leher, menstimulasi jalur napas darurat. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu tiba-tiba Maira terbatuk, keras, seperti orang yang baru kembali dari jurang maut. Mata Maira terbuka, gemetar, panik, dan tidak percaya bahwa ia kembali bernafas. Arsha menatapnya dalam-dalam. Suaranya tenang namun tegas. Kau selamat. Tarik napas perlahan. Aku akan membantumu. Maira tidak mampu membalas. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena tidak pernah menyangka hidupnya masih tersisa. Di dalam gelap, untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, harapan kembali menyala, kecil, rapuh, namun nyata. Udara dingin dini hari menusuk kulit. Tapi bagi Maira, udara itu adalah anugerah terbesar yang pernah ia rasakan. Setiap tarikan napas terasa berat. Namun itulah tanda bahwa ia masih hidup. Arsha masih berlutut di sampingnya, memegang bahunya agar ia tidak kembali kehilangan kesadaran. Wajah pemuda itu tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan yang tidak biasa. Tenang, kau aman di sini, ucap Arsha perlahan. Maira mencoba berbicara. Tetapi suara yang keluar hanya gumaman lemah, seperti suara ranting yang patah diterpa angin. Tenggorokannya terasa terbakar, dadanya nyeri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia memalingkan wajah, ingin duduk, namun tubuhnya tidak sanggup menopang beratnya sendiri. Arsha segera menopang punggungnya, membantu Maira bersandar pada batang pohon. Aku, di mana? Suara itu akhirnya keluar, lirih dan bergetar. Masih dekat hutan. Aku menemukanku di bawah tanah. Kau tidak perlu bicara banyak dulu. Jawab Arsha tenang. Kata-kata itu membuat Maira kembali mengingat semuanya. Pengkhianatan. Peti gelap. Nafas yang terhenti. Suara tanah yang menutup tubuhnya. Dan nama Reno yang terpatri dalam benaknya seperti luka yang tidak mungkin sembuh dalam waktu dekat. Tiba-tiba tubuhnya kembali menggigil. Bukan karena udara, melainkan rasa takut yang belum hilang. Arsha melihat ketakutan itu. Ia mengambil kain bersih dari tas kecilnya, lalu menutup pundak Maira. Kau aman bersamaku. Aku tidak akan menyakitimu. Maira menatap wajah pemuda itu. Wajah yang asing, sederhana, penuh tanah, namun tatapan matanya jujur. Untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk itu terjadi, Maira merasa tidak sendirian. Air matanya jatuh lagi, tanpa ia bisa tahan. Bukan karena lemah, tapi karena ia masih belum percaya bahwa dirinya benar-benar hidup. Aku, dikubur, hidup-hidup, ucap Maira dengan suara pecah. Arsha tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan empati, memberi ruang bagi Maira untuk menangis. Tidak ada kata yang bisa menyembuhkan luka sebesar itu dalam satu kalimat. Yang bisa ia lakukan hanyalah memastikan wanita itu merasa dilihat, didengar, dan tidak sendirian. Butuh waktu lama hingga Maira mulai tenang. Setelah napasnya lebih teratur, Arsha membantu Maira berdiri perlahan. Kita harus tinggalkan tempat ini. Kalau yang melakukan ini kembali, nyawamu terancam lagi. Kali ini Maira mengangguk, walau tubuhnya masih lemah. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan beling. Arsha memapahnya menembus pepohonan, menuju gubuknya di tepi sawah. Langit mulai memudar, menandakan fajar sebentar lagi datang. Sesampainya di gubuk, Arsha membaringkan Maira di tikar bersih. Ruangan itu sederhana, hanya rak kayu, tungku kecil, dan meja tempat meracik ramuan. Namun bagi Maira yang baru saja keluar dari liang kubur, tempat itu terasa seperti istana perlindungan. Aku harus bersihkan sisa tanah di saluran pernapasanmu. Kau harus tetap sadar. Kalau kau pingsan, tubuhmu bisa kolapse, ujar Arsha sambil menyiapkan ramuan. Maira memejamkan mata sebentar, menahan perih di dadanya. Ia ingin kuat, tapi tubuhnya seperti memberontak setiap kali ia memaksa. Meski begitu, ia tetap mencoba duduk. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Namamu Arsha?
Tanya Maira pelan. Ya, aku tinggal tidak jauh dari sini. Aku biasa mengobati orang kampung. Jawabnya singkat. Maira mengamati gerak tangan Arsha yang cekatan meracik sesuatu. Ada ketenangan dari pemuda itu. Ketenangan yang seakan mampu ikut menenangkan batinnya. Ia belum tahu siapa lelaki ini. Tapi entah mengapa, ia percaya. Arsha kemudian duduk di hadapan Maira dengan mangkuk ramuan hangat. Minum ini. Dadamu akan lebih ringan. Maira menatap cairan itu ragu. Tapi akhirnya meneguk perlahan. Rasanya pahit. Namun hangatnya menjalar hingga ke dada. Seakan menghapus sedikit demi sedikit rasa dicekik yang tadi masih terasa. Ia menutup mata. Menahan emosi yang kembali menyeruak. Terima kasih. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah tidak ada. Arsha hanya menunduk. Siapapun yang kubur hidup-hidup seorang wanita, mereka tidak punya hati. Kau harus kuat. Kau sudah kembali bernapas, dan selama kau bernapas, belum ada yang selesai. Kalimat itu menancap dalam. Maira menarik napas panjang, perlahan, sembari meremas kain yang menutupi tubuhnya. Ia hidup. Ia selamat. Tapi luka itu masih berdarah dalam jiwanya. Di luar, matahari mulai naik pelan, menyinari sawah dan pepohonan. Namun bagi Maira, fajar itu bukan pertanda tenang, melainkan tanda bahwa ia harus menghadapi kenyataan yang baru. Dunia yang ia kenal sudah berubah, dan dirinya bukan lagi wanita yang sama seperti sebelum malam itu. Untuk pertama kalinya sejak bangkit dari tanah, Maira berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Fajar telah naik sepenuhnya, menyinari seluruh hamparan sawah yang mengelilingi gubuk kecil itu. Embun menempel di pucuk-pucuk daun, memantulkan cahaya keemasan yang menenangkan. Namun ketenangan alam tidak serta-merta menenangkan hati Maira. Tubuhnya mungkin selamat, napasnya mungkin kembali, tetapi batinnya masih berada di dalam peti gelap yang menelannya semalam. Arsha duduk di lantai, memeriksa peralatan kecilnya sambil sesekali melirik ke arah Maira yang bersandar lemah di tikar. Mata Maira tampak kosong, seperti seseorang yang hadir secara fisik tetapi jiwanya tertinggal di tempat lain. Sesekali, napasnya tersendat, seperti ada ketakutan yang setiap saat siap menyergap. Aku harus membersihkan sisa tanah di bagian saluran napasmu sekali lagi. Pagi ini tubuhmu harus kuat. Ucap Arsha pelan, memecah keheningan. Maira hanya mengangguk. Ia tidak banyak bicara sejak subuh tadi. Setiap kali membuka mulut, suaranya bergetar. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena bayangan kejadian semalam masih menjerat pikirannya. Ia merasa seperti seseorang yang kehilangan pijakan, kehilangan identitas, kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Arsha menyodorkan ramuan baru. Minum perlahan. Maira meneguknya dalam diam. Rasanya pahit, tapi tubuhnya mulai terasa sedikit lebih hangat. Meski begitu, pikirannya masih kusut. Ia memeluk lutut, menunduk, dan tanpa disadari, air matanya kembali menetes. Aku tidak pernah menyakiti siapapun, Arsha. Suaranya pecah. Aku mati-matian membangun hidupku setelah suamiku pergi. Aku berjuang menjaga perusahaan yang dia tinggalkan. Tapi apa balasannya? Orang yang paling kupercaya yang mencoba menghabisiku. Arsha menatapnya dalam-dalam. Mereka mungkin bisa merusak hidupmu, tapi mereka gagal mengambil nyawamu. Itu berarti masih ada alasan kenapa kau diselamatkan. Maira menatap wajah Arsha. Ada ketegasan dalam suara pemuda itu, namun tidak ada nada menggurui. Maira terdiam, mencoba memahami kalimat yang terdengar sederhana namun terasa berat itu. Ia menyadari satu hal, orang asing ini tidak mengasihaninya, melainkan mendorongnya untuk tetap berdiri. Semalam, saat aku di dalam peti itu, Maira berbicara lagi, tangannya mengepal. Aku bisa merasakan tanah menyentuh wajahku. Gelap, pengap. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku pikir, aku akan mati dengan cara yang tidak layak. Aku memohon pada Allah, bukan untuk hidup, tetapi hanya agar aku tidak mati sendirian. Suaranya pecah di ujung kalimat. Tubuhnya bergetar. Trauma itu nyata. Napasnya mulai memburu, seperti seseorang yang kembali tenggelam dalam ingatan buruk.
Arsya segera menepuk pelan pundaknya. Tarik napas pelan. Lihat aku, kata Arsya tegas, namun lembut. Maira mengalihkan pandangan, mengikuti instruksi. Napasnya perlahan kembali stabil. Setelah tenang, ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku bahkan masih bisa mendengar suara skop itu. Arsya terdiam sejenak, kemudian berkata lirih. Trauma seperti itu tidak hilang dalam sehari. Tapi kau tidak boleh membiarkan rasa takut itu menguasai hari-harimu yang tersisa. Keheningan turun kembali. Hanya suara angin yang menggerakkan dedaunan di luar. Setelah beberapa saat, Arsya berdiri dan menyiapkan bubur hangat sederhana. Ketika ia menyodorkannya, Maira sempat ragu. Maaf, aku hanya belum terbiasa. Terakhir kali aku makan, aku masih memakai gaun kerja, di kantor, dengan hidup yang berbeda. Arsya tidak tersinggung. Ia tahu, dunia mereka berasal dari dua langit yang tidak pernah bersinggungan. Hidup bisa runtuh dalam satu malam. Tapi kau masih punya pilihan untuk bangun esok hari, ucapnya tenang. Maira memandang bubur itu lama, lalu akhirnya mulai menyuap perlahan. Setiap suapannya terasa aneh. Ia, seorang CEO yang terbiasa makan di hotel dan restoran, kini berada di gubuk kayu yang bahkan pintunya masih bergantung miring. Namun justru di tempat sederhana itu, ia merasa sedikit lebih hidup daripada ruang rapat mewah yang kini penuh pengkhianatan. Ketika bubur habis, Maira menatap jendela kecil gubuk itu. Arsya, kalau malam itu kau tidak lewat, aku memang harus lewat, potong Arsya pelan. Kadang, jalan hidup orang saling bersinggungan bukan karena kebetulan, tapi karena takdir punya rencana lain. Perkataan itu membuat Maira menatapnya lebih lama. Ada keteduhan dalam diri pemuda itu yang sulit dijelaskan. Ia bukan pria yang banyak bicara, tapi kalimatnya selalu tepat sasaran. Perlahan, bahunya yang tegang mulai sedikit melemah. Ia belum pulih. Ia belum tenang. Namun untuk pertama kalinya sejak dikubur hidup-hidup, ia bisa duduk tanpa gemetar. Dan ketika angin pagi kembali masuk melalui celah dinding bambu, Maira menutup mata sesaat. Luka itu memang belum sembuh, tetapi babak baru dalam hidupnya sudah dimulai, di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Siang menjelang. Cahaya matahari masuk dari celah-celah dinding bambu gubuk Arsya, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di lantai tanah. Dari luar terdengar suara burung dan desir angin sawah, seolah alam ingin menenangkan hati siapapun yang berada di dalamnya. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya menyentuh batin Maira. Ia duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah lantai, seakan pikirannya masih berada di dalam peti gelap yang menelannya semalam. Arsya memperhatikan dari kejauhan sambil membersihkan peralatan dan ramuan. Ia sengaja tidak langsung mendekat. Dalam diam, ia tahu luka yang dialami Maira bukan luka yang bisa disembuhkan dengan obat dan waktu singkat. Luka itu berada jauh di dalam kepala dan dadanya. Luka yang mengubah seseorang selamanya. Aku sudah menyiapkan air hangat. Kau bisa membersihkan dirimu dulu, ucap Arsya akhirnya, memecah keheningan yang menekan. Maira menoleh pelan, matanya masih sembab. Aku, terima kasih, jawabnya singkat. Ia berjalan pelan ke sudut gubuk tempat sebuah ember air telah disiapkan. Setiap langkah terasa berat. Saat tangannya menyentuh air hangat itu, tubuhnya bergetar. Bukan karena dingin, tapi karena memori yang menyerang tiba-tiba. Tetes air itu seperti tetes tanah yang menimpa wajahnya di dalam peti. Sesak itu kembali hadir. Nafasnya memendek, matanya memejam kuat. Arsya yang melihat perubahan itu segera mendekat. Tenang, tarik napas perlahan. Kau sudah tidak di sana. Kau di sini, bersama aku. Maira memaksa menarik napas panjang. Butuh waktu, tapi perlahan tubuhnya kembali tenang. Aku benci bahwa rasa takut ini masih mengikatku, lirihnya. Arsya berjongkok di hadapannya. Rasa takut adalah tanda kau pernah menghadapi sesuatu yang hampir merenggut nyawamu. Tidak ada yang salah dari itu. Yang salah adalah kalau kau membiarkan rasa itu memenangkan hidupmu. Maira menatapnya, dan dalam tatapan itu ia menemukan sesuatu yang asing namun menenangkan. Empati.
ketegasan, dan kejujuran yang jarang ia lihat selama ini di dunia yang penuh topeng. Ia mengangguk pelan, lalu membasuh wajahnya. Air itu mengalir membawa sisa tanah yang masih menempel di kulitnya. Seolah ia sedang membersihkan bukan hanya tubuh, tetapi juga sisa horor yang menempel di jiwanya. Setelah selesai, ia duduk di dekat pintu gubuk, memandangi sawah hijau yang terbentang luas. Tempat ini jauh sekali dari dunia yang ku kenal, katanya pelan. Arsha ikut duduk, menjaga jarak namun tetap berada di sisinya. Di sini, orang hidup sederhana. Tidak ada perebutan kuasa, tidak ada topeng. Hanya ada tanah, hujan, dan usaha agar bisa bertahan sampai esok. Maira tersenyum kecil. Senyum yang masih getir. Aku iri. Hidupku penuh angka, sorotan kamera, ambisi, dan pengkhianatan. Aku bahkan tidak tahu kapan terakhir kali aku duduk tanpa tekanan di pundakku. Sekarang kau bisa merasakannya, jawab Arsha pendek. Namun ketenangan itu hanya bertahan sekejap. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Maira spontan menegang, tubuhnya memaku, matanya membelalak. Sensasi dikejar, diawasi, diburu. Semua kembali menyerang dalam sepersekian detik. Arsha cepat berdiri, menatap ke arah suara. Tetap di sini, ucapnya tenang, tapi matanya tajam. Langkah-langkah berat terdengar semakin dekat. Maira memeluk dirinya. Napasnya mulai kacau lagi. Arsha melangkah keluar, tubuhnya tegap, bersiap jika sesuatu di luar kendali terjadi. Namun ternyata, yang muncul hanyalah seorang tetangga tua yang lewat membawa seikat rumput untuk ternaknya. Maaf, Arsha, sapa lelaki tua itu. Rumput di ujung sawah banyak ular tadi, jadi aku cari di sini. Arsha mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Setelah lelaki itu pergi, Arsha kembali masuk. Maira masih duduk dengan wajah pucat. Ia menutup mata dan menunduk dalam-dalam. Lihat, bahkan suara ranting pun membuatku ketakutan seperti anak kecil. Arsha duduk kembali. Trauma bukan kelemahan. Itu luka yang belum sembuh. Maira menggigit bibirnya, menahan emosi. Aku terbiasa menjadi orang yang kuat. Aku terbiasa memimpin ribuan karyawan, membuat keputusan besar setiap hari. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menghadapi suara ranting di hutan. Arsha menatap lurus ke depan. Orang kuat bukan yang tidak pernah jatuh. Orang kuat adalah yang masih berani berdiri walau pernah dikubur. Maira terdiam. Ucapan itu menabrak pertahanannya. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menyerah. Tapi ada pula bagian lain yang masih ingin berjuang. Namun satu hal ia sadari. Meski pemuda ini hanya orang desa biasa, kata-katanya selalu mampu menembus lapisan ketakutannya. Sore mulai turun. Hening kembali memenuhi ruangan bambu itu. Untuk pertama kalinya, Maira menyandarkan kepala pada dinding dan membiarkan dirinya beristirahat tanpa melawan rasa lelah di hatinya. Ia belum siap menghadapi dunia di luar sana, tapi setidaknya, di tempat kecil ini ia bisa bernapas. Dan tanpa sadar, sebelum matanya tertutup, ia berbisik lirih. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Bab ini pun berakhir dalam kesunyian, bukan kesunyian yang menakutkan, tetapi kesunyian yang perlahan menyembuhkan. Senja tiba dengan warna keemasan yang lembut, memantul di permukaan sawah yang mulai dirayapi cahaya jingga. Maira duduk di ambang pintu gubuk, memeluk lutut, memandangi langit yang perlahan berubah. Seharian ini tubuhnya memang lebih stabil, namun pikirannya masih seperti pecahan kaca yang belum tersusun. Meski begitu, dibanding pagi tadi, ia merasa sedikit lebih kuat, seolah ada ruang kecil di hatinya yang mulai berani menerima cahaya. Arsha duduk di sisi luar gubuk, menjemur beberapa helai daun dan akar yang baru ia dapatkan dari hutan. Suasananya tenang, dan Maira menyadari bahwa keheningan di tempat ini bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan yang mengizinkan seseorang mendengar dirinya sendiri. Arsha, panggil Maira pelan. Suaranya masih rapuh namun lebih hidup dibanding kemarin. Terima kasih karena kau tidak menyerah membuatku bernapas. Bukan hanya tadi malam, tapi hari ini juga. Arsha menoleh sedikit,
namun tatapannya tidak menekan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia pada manusia lainnya. Jawaban itu sederhana. Tetapi untuk seseorang yang baru dikhianati orang terdekatnya, kata-kata itu membuat dada Maira terasa hangat. Ia menarik napas panjang, mencoba merangkai kalimat. Aku belum tahu harus memulai dari mana untuk menyembuhkan diriku sendiri. Semuanya masih terasa gelap. Kegelapan tidak harus diusir sekaligus, jawab Arsha, kini menatap Maira penuh. Kadang, cukup satu cahaya kecil saja untuk membuatmu tahu kemana langkahmu selanjutnya. Maira terdiam. Ada rasa aneh ketika mendengar kata-kata itu. Bukan romantis, bukan pula dramatis, namun seperti sebuah kebenaran yang sedang menuntun hati yang tersesat. Arsha kemudian bangkit berdiri. Ikut aku sebentar, ucapnya. Maira ragu sejenak, tapi kemudian berdiri perlahan. Arsha membimbingnya melewati pematang sawah, berjalan pelan agar langkah Maira tetap stabil. Angin sore membelai rambutnya, dan aroma padi membuat dadanya terasa lebih ringan. Mereka berjalan sampai sebuah tempat kecil di tepi sungai, di mana aliran air jernih mengalir tenang. Duduk di sini, kata Arsha. Maira menuruti. Ia mendengarkan suara air, suara serangga, suara angin. Arsha duduk di sampingnya, menjaga jarak namun tetap berada dalam jangkauan jika Maira tiba-tiba merasakan serangan panik lagi. Setiap kali pikiranmu kembali ke momen itu, ujar Arsha perlahan. Tarik napas dalam. Rasakan tanah di bawah kakimu. Rasakan udara di sekelilingmu. Katakan pada dirimu bahwa kau ada di sini. Bukan di tempat lain. Bukan di dalam peti itu lagi. Maira memejamkan mata. Ia mencobanya. Namun begitu kegelapan hadir di kelopak mata, tubuhnya menegang. Ingatan itu datang cepat. Suara skop, tanah yang jatuh, gelap yang menelan. Nafasnya kembali pendek. Tunggu, jangan pergi dari sana, kata Arsha cepat, tapi lembut. Tetap tarik napas, perlahan. Maira menahan napasnya bergetar, tetapi ia mencoba. Arsha menatapnya tanpa berkedip, memastikan suara dan kehadirannya menjadi jangkar. Kau selamat, kau di sini. Dengarkan air itu, dengarkan nafasku. Perlahan, perlahan. Napas Maira mulai turun, ketegangan di pundaknya melemah. Dan untuk pertama kalinya, ia berhasil menghadapi bayangan itu tanpa lari. Ketika ia membuka mata, wajahnya basah oleh air mata, bukan air mata ketakutan, melainkan kelegaan. Ia menatap Arsha lama sekali, hingga pemuda itu harus menundukkan pandangannya sesaat. Terima kasih, ucap Maira nyaris berbisik. Arsha mengangguk singkat. Luka batin butuh latihan untuk sembuh. Jika kau mau, aku akan melatihmu setiap hari. Kalimat itu membuat Maira terhenyak. Bukan karena isinya, tapi karena ketulusannya. Sejak suaminya meninggal, ia jarang menemukan seseorang yang menawarkan bantuan tanpa pamrih. Dunia yang ia kenal adalah dunia transaksi, bukan ketulusan. Dan kini, di tepi sungai kecil desa asing, seorang lelaki yang baru ia kenal menawarkan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia dapatkan dari orang-orang terdekatnya, kehadiran. Maira menatap aliran sungai itu dan bertanya lirih, Arsha, apa alasanmu menolongku? Arsha diam cukup lama sebelum menjawab. Karena aku tahu rasanya kehilangan segalanya. Jawaban itu membuat Maira tersentak halus. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun melihat cara Arsha menundukkan wajah, ia menahan diri. Ada luka di mata pemuda itu. Luka yang tidak kalah dalam dari luka yang ia miliki. Sore itu berlalu perlahan, disertai keheningan yang tidak asing lagi, namun kini tidak menekan. Ketika matahari akhirnya tenggelam, Maira merasa sedikit berbeda. Masih rapuh, masih penuh lara, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi sendirian di dalam ketakutannya. Saat mereka kembali ke gubuk, langit mulai memunculkan bintang pertama. Maira melangkah pelan, menatap langit yang luas. Untuk pertama kalinya sejak malam kelam itu, ia berbisik tanpa air mata. Ya Allah, beri aku keberanian. Bab ini pun menutup dengan napas panjang Maira.
Bukan napas panik, melainkan napas yang mulai belajar berdiri kembali. Pagi itu cahaya matahari tidak terlalu terik, tetapi cukup untuk menerobos masuk lewat celah dinding bambu dan menyentuh wajah Maira yang masih terlelap. Untuk pertama kalinya sejak kejadian kelam itu, ia tertidur tanpa gelagapan di tengah malam. Walau tidurnya belum sepenuhnya pulih, setidaknya mimpi buruknya tidak datang sekejam hari-hari sebelumnya. Ketika kelopak matanya terbuka, ia melihat Arsha sedang duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding, tampak sibuk menumbuk ramuan. Napas Maira berjalan stabil. Tidak ada cekikan gelap yang menyeretnya kembali ke malam mengerikan itu. Ia menatap punggung Arsha beberapa saat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang masih sulit ia jelaskan. Campuran rasa lega, rasa aman, dan rasa takut kehilangan. Kau sudah bangun. Suara Arsha memecah keheningan tanpa menoleh. Maira menarik napas pelan, lalu mengangguk kecil. Ya, aku tidur lebih baik hari ini. Arsha meletakkan tumbukan ramuan dan menoleh dengan tatapan yang menenangkan. Bagus. Itu artinya tubuhmu mulai percaya bahwa kau tidak sedang dikejar. Kau berbicara seperti orang yang pernah kehilangan napas berkali-kali, balas Maira. Suaranya setengah pelan. Arsha tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyiratkan bahwa ia menyimpan cerita, tetapi belum siap membaginya. Maira menyadari itu, lalu memilih tidak bertanya lebih jauh. Beberapa luka tidak bisa dipaksa dibuka sebelum waktunya. Arsha berdiri dan berkata, "Hari ini kita akan lanjut latihan pernapasan. Kau harus menguasainya sebelum bayangan itu kembali." Maira menegakkan tubuhnya. Meski belum sepenuhnya kuat, ada tekad baru yang tumbuh pelan dalam dirinya. Ia mengikuti Arsha keluar gubuk, menuju tepi sungai tempat kemarin ia hampir kalah oleh ketakutannya sendiri. "Duduk," ucap Arsha. Maira duduk bersila, menghadap aliran sungai yang jernih. Arsha berdiri di samping, memberi instruksi dengan suara stabil yang mampu mengendalikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. "Tutup matamu. Tarik napas dalam. Jangan buru-buru. Rasakan dinginnya udara masuk. Rasakan tubuhmu ada di sini, bukan di masa lalu." Maira menuruti. Sesaat semua baik-baik saja. Namun seperti ombak yang kembali ke pantai, ingatan itu datang lagi. Tanah, suara skop, sesak, gelap. Dadanya tiba-tiba mengeras. Napasnya tersendat. Jemarinya gemetar. "Arsha, aku di sini." Potong Arsha cepat. Ia berjongkok tepat di depannya. "Lihat aku. Sekarang buka mata pelan-pelan." Maira membuka mata. Nafasnya belum stabil, tapi ia bisa mengendalikan napasnya lebih cepat dari sebelumnya. Arsha tidak melepaskan pandangannya hingga detak Maira kembali mereda. "Kau belum gagal," kata Arsha pelan. "Yang gagal adalah ketika kau berhenti melawan." Maira menunduk. Air bening menggenang di matanya. "Aku benci kelemahanku ini." "Tidak," Arsha menggeleng. "Yang kau miliki bukan kelemahan. Itu luka. Dan luka tidak hilang kalau hanya disembunyikan. Ia harus dihadapi." Butuh beberapa detik sebelum Maira bisa menatapnya lagi. Wajah Arsha terlihat tegas, tetapi ada kehangatan di mata itu. Kehangatan yang membuat Maira merasa tidak perlu berpura-pura menjadi perempuan kuat yang selalu baik-baik saja. "Kau tahu," ucap Maira pelan, "aku pernah berdiri di depan ratusan orang, memimpin rapat besar, memutuskan masa depan perusahaan. Tapi sekarang, duduk diam sambil memejamkan mata saja rasanya seperti perang." "Itu karena yang kau lawan bukan dunia luar," jawab Arsha. "Yang kau lawan adalah ketakutanmu sendiri. Dan itu lawan paling kuat dari semua musuh yang pernah ada." Kata-kata itu membuat dada Maira bergetar. Ada bagian dirinya yang seakan diremukan, tetapi justru dari remuk itu muncul sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penerimaan. Maira menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Jika suatu hari aku kembali bisa berdiri, aku ingin berdiri bukan karena dipaksa keadaan. Aku ingin berdiri karena aku memilih." Arsha menatapnya lama. "Kalau itu yang kau mau, aku akan menemanimu sampai kau mampu."
Maira terpaku mendengar kalimat itu. Tidak ada embel-embel janji manis, tidak ada syarat, tidak ada pamrih. Hanya ketegasan yang sederhana, namun bobotnya mampu menggetarkan hati. Di sepanjang siang itu, mereka duduk di tepi sungai. Maira terus mencoba, jatuh, mencoba lagi. Tidak sekalipun Arsya menunjukkan rasa lelah atau jengah. Setiap kali Maira hampir tenggelam dalam traumanya, Arsya menariknya kembali ke permukaan. Hingga akhirnya, saat matahari mulai condong ke barat, Maira berhasil menarik napas panjang tanpa gemetar. Ia membuka mata. Wajahnya bukan lagi wajah perempuan yang babak belur oleh kenangan, tetapi wajah seseorang yang perlahan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Arsya tersenyum tipis. Kau lihat? Kau bisa. Maira menatap aliran sungai itu lama sekali, kemudian berbisik. Terima kasih, Arsya, karena tidak pergi. Sore itu, untuk pertama kalinya, Maira merasa luka di dalam dirinya bukan lagi sesuatu yang harus ia sembunyikan. Luka itu kini menjadi bagian dari perjalanan. Dan di sampingnya, ada seseorang yang tidak membiarkannya berjalan sendiri. Bab ini pun menutup dengan ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan yang rapuh, tetapi ketenangan yang mulai menemukan bentuknya. Malam tiba, jauh lebih tenang dibanding malam-malam sebelumnya. Lampu minyak kecil di sudut gubuk menyala lembut, menciptakan cahaya kekuningan yang hangat. Maira duduk bersandar di dinding bambu, memegang mangkuk air hangat yang diberikan Arsya. Ia memandang cahayanya lama, seolah sedang mencoba menemukan dirinya sendiri dalam nyala kecil itu. Arsya, yang duduk tidak jauh darinya, sibuk menata beberapa lembar daun obat sambil menjaga keheningan tetap nyaman. Seharian tadi, Maira berlatih menata napas, dan hasilnya membuat Arsya tahu perempuan itu mulai menemukan pijakan baru. Namun malam selalu menjadi ujian yang berbeda, karena malam membangunkan ingatan yang ditolak oleh siang. Arsya. Maira memanggil pelan, tanpa menatapnya. Arsya menoleh. Ya? Apa menurutmu, seseorang bisa benar-benar sembuh dari luka seperti ini? Suara Maira lirih, penuh keraguan, namun juga penuh harapan. Arsya tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, lalu menatap Maira dengan mata yang dalam. Sembuh tidak selalu berarti melupakan. Luka seperti milikmu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu bisa berhenti mengendalikan hidupmu. Itulah sembuh yang sebenarnya. Maira terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lembut, namun tepat sasaran. Ia memejamkan mata, menahan genangan air yang tiba-tiba hadir tanpa permisi. Aku tidak takut pada luka, Arsya, ucapnya pelan. Aku takut pada diriku sendiri. Aku takut suatu hari aku tidak mampu menghadapi trauma ini, dan akhirnya hidupku dikendalikan oleh rasa takut. Arsya menggeser duduknya sedikit lebih dekat. Suaranya pelan, tetapi tegas. Kau sudah menghadapi maut dan masih duduk di sini. Orang seperti itu bukanlah orang yang lemah. Maira membuka mata, menatapnya. Tapi bayangan itu terus mengikuti. Bahkan ketika aku mulai bisa bernapas tadi siang, malam ini semuanya kembali seperti semula. Hanya karena aku menutup mata, aku kembali mendengar tanah itu. Kali ini tangan Maira bergetar halus. Arsya memperhatikan gerakan kecil itu dan menarik napas panjang. Ia menatap Maira sangat serius, seolah memilih kata satu persatu sebelum keluar dari mulutnya. Aku ingin kau mengingat sesuatu, ujar Arsya pelan. Kau bukan lagi wanita yang terkubur malam itu. Kau adalah wanita yang sudah bangkit dari tanah itu. Maira menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Tapi berbeda dengan sesak panik. Ini sesak yang datang dari sebuah pengakuan dalam diri, bahwa ia harus berhenti melihat dirinya sebagai korban. Air matanya menetes akhirnya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran yang baru tumbuh. Namun sebelum Maira sempat mengeringkan air matanya, suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan. Biasa saja bagi Arsya, namun tidak bagi Maira. Tubuhnya langsung menegang. Nafasnya terputus, seakan suara itu berasal dari malam penguburan. Arsya berdiri cepat dan mendekat. Lihat aku, katanya, sedikit lebih tegas dari biasanya.
Maira menatapnya. Matanya bergetar. Napasnya mulai tidak teratur. Lakukan seperti latihan tadi, ucap Arsha sambil menunduk sejajar pandangan dengannya. Tarik napas pelan. Dengarkan suaraku. Kau aman. Tidak ada tanah. Tidak ada gelap. Tidak ada siapapun di luar sana yang akan menjemputmu malam ini. Maira menggenggam kain yang menutupi kakinya, mencoba menarik napas, meski tubuhnya masih melawan. Arsha meletakkan tangannya di atas tangan Maira, bukan menggenggam, hanya menempel untuk memberikan jangkar. Fokus pada sentuhan itu, bisik Arsha. Perlahan, napas Maira mulai turun. Suara anjing itu masih terdengar, tetapi kini tidak lagi mendominasi pikirannya. Ia mulai kembali pada kesadaran bahwa ia berada di gubuk kecil ini, bersama seseorang yang tidak berniat menghancurkannya. Setelah beberapa menit, Maira berhasil bernapas normal kembali. Ia menutup wajah dengan telapak tangan. Aku lelah, Arsha. Aku ingin berhenti takut. Arsha menatapnya lama. Ketakutan tidak hilang dengan keinginan. Ketakutan hilang ketika kau berdiri menatapnya tanpa mundur. Maira menurunkan tangannya, menatap cahaya lampu yang bergetar kecil dihembus angin. Bagaimana kalau aku tidak cukup kuat? Arsha menjawab hanya dengan satu kalimat, perlahan, namun penuh bobot. Kalau kau tidak kuat, biar aku yang menopang sampai kau sanggup berdiri sendiri. Ucapan itu membuat Maira terdiam lama. Tidak ada orang dalam hidupnya yang pernah mengatakan hal seperti itu. Semua orang yang ia temui sebelumnya menuntut, mengawasi, menekan, atau mengharapkannya selalu sempurna. Tidak ada yang menawarkan bahu dengan cara setenang ini. Tanpa sadar, air mata Maira mengalir lagi, tapi kali ini, ada kehangatan di dalamnya. Luka itu masih ada, namun untuk pertama kalinya, Maira merasa luka itu mulai merekat sedikit demi sedikit. Malam itu berakhir dengan hening yang damai. Maira memejamkan mata perlahan, sementara Arsha tetap duduk di lantai, berjaga dalam diam. Bukan karena Maira lemah, tetapi karena ia ingin memastikan perempuan itu tidur tanpa ketakutan menghampirinya lagi. Bab ini pun tertutup dengan satu hal baru, bukan sekadar keberanian, tapi kepercayaan yang benar-benar tumbuh, pelan, hati-hati, namun nyata. Pagi kembali datang dengan embusan angin yang lembut. Burung-burung kembali bersuara, seolah dunia sedang baik-baik saja. Tetapi bagi Maira, dunia di dalam dirinya belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya kini lebih kuat, napasnya lebih stabil, tetapi pikirannya masih berjalan pelan, terikat trauma yang belum selesai ia maknai. Ia membuka mata dan mendapati Arsha masih duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Posisi tubuh Arsha sedikit miring, menunjukkan bahwa ia sempat tertidur sambil duduk. Maira menatap punggung itu lama. Ada perasaan menghantam dadanya, campuran rasa terharu, rasa bersalah, rasa berutang, dan sesuatu yang belum berani ia beri nama. Arsha. Panggilnya perlahan. Arsha terbangun, mengusap wajahnya sebentar. Kau sudah tidur nyenyak. Maira mengangguk kecil. Aku tidur tanpa mimpi buruk. Ada senyum tipis di wajah Arsha, senyum yang bukan dibuat-buat, melainkan lahir dari ketulusan seseorang yang merasa lega karena orang lain sedang membaik. Namun sebelum ketenangan itu sempat bertahan lama, suara sepeda dari kejauhan terdengar melewati jalan tanah di luar gubuk. Bagi sebagian orang, suara itu biasa. Tapi bagi Maira, bunyi kecil seperti itu tetap mampu menyalakan kembali rasa waspada yang sudah tertanam dalam-dalam. Arsha melihat perubahannya. Tarik napas, ucapnya singkat. Maira menuruti. Tarik, tahan, hembus. Kali ini, ia berhasil menenangkan dirinya jauh lebih cepat. Setelah jeda beberapa detik, ia menatap Arsha dan berkata pelan, "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus sembunyi di balik ketakutanku." Arsha duduk bersila di depannya. Kau tidak sedang bersembunyi. Kau sedang memulihkan diri. Itu dua hal yang berbeda. Ya, tapi aku juga tahu sesuatu. Arsha. Maira menelan ludah. Suaranya melemah. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku tidak bisa menutup mata selamanya.
Hidupku ada di luar sana. Masa laluku, pekerjaanku, namaku, semua masih di sana. Ada orang yang mencoba membunuhku dan berpikir aku sudah mati. Arsha terdiam cukup lama sebelum bertanya, apakah kau siap menghadapi dunia itu lagi? Maira menunduk. Jemarinya meremas kain di lututnya. Belum. Tapi aku juga tidak siap untuk terus lari. Kalimat itu memantul di benak Arsha. Ia menghela napas perlahan. Kalau kau benar-benar ingin sembuh, kau harus menerima satu hal dulu, bahwa dunia luar tetap ada, tapi kau tidak harus langsung berdiri di tengah badai. Kau bisa menunggu sampai kakimu kuat. Maira mengangkat wajahnya, air matanya kembali menggenang. Namun kali ini bukan karena panik atau ketakutan, melainkan karena kerinduan terhadap hidupnya yang direbut secara paksa. Aku rindu kehidupanku, Arsha. Ucap Maira dengan suara pecah. Aku rindu berdiri di depan ruangan besar. Rindu mengambil keputusan. Rindu menjadi diriku sendiri. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku merasa tanah itu masih menelan aku. Arsha menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Kalau begitu, jangan kau lawan kenangan itu dengan amarah. Hadapi dia dengan keberanian yang sama seperti saat kau pertama kali membuka mata setelah napasmu kembali. Kau masih hidup. Itu artinya Allah belum selesai denganmu. Maira memejamkan mata, menelan setiap kata itu perlahan. Benar, ia masih hidup. Dan hidup berarti menghadapi, bukan bersembunyi. Lalu tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari luar gubuk. Tok, tok, tok. Tubuh Maira menegang spontan. Napasnya berhenti sesaat. Arsha bangkit perlahan, memberi isyarat agar Maira tetap di tempat. Dari celah dinding bambu, Arsha mengintip pelan. Yang datang hanyalah Bu Ratna, perempuan parubaya yang rumahnya berjarak beberapa pematang dari gubuk tersebut. Ia membawa bakul berisi singkong rebus. Arsha keluar, berbicara sebentar, lalu kembali masuk membawa bakul itu. Maira masih duduk menatap lantai. Napasnya belum kembali normal. Arsha meletakkan bakul di meja kecil. Itu hanya Bu Ratna. Tidak ada apa-apa. Maira menunduk dalam-dalam. Lihat, suara ketukan pintu saja membuatku hampir jatuh lagi. Sampai kapan rasa ini akan menghantuiku? Arsha duduk kembali. Sampai kau benar-benar memilih untuk berdiri menghadapi hidupmu. Kau tidak bisa memaksa trauma pergi. Tapi kau bisa memilih untuk tidak lagi tunduk padanya. Maira menatap kedua tangannya. Lalu perlahan, ia mengangguk. Bukan anggukan yang mantap, tapi anggukan yang jujur. Ia memang belum pulih, tapi ia mulai siap untuk belajar melangkah. Sampai kapanpun, aku tidak ingin hidupku berakhir sebagai perempuan yang dikubur ketakutannya sendiri, ucap Maira lirih. Arsha tersenyum tipis. Kalau begitu, kita mulai dari satu hal, berdiri. Berdiri dulu, bukan untuk pergi. Bukan untuk melawan siapapun. Hanya berdiri. Maira menatapnya. Mata itu bergetar. Namun ada api kecil di dalamnya. Api yang mulai menyala kembali. Bab ini pun berakhir dengan Maira yang perlahan mengayunkan kakinya ke tanah. Bersiap berdiri untuk pertama kalinya bukan karena diseret trauma, tetapi karena ia mulai memilih hidupnya kembali. Langit sore memantulkan warna lembayung yang lembut ketika Maira berdiri di luar gubuk. Menatap pematang sawah yang dipenuhi cahaya keemasan. Arsha berdiri 2 langkah di belakangnya. Tidak terlalu dekat agar ia tetap merasa bebas, namun cukup dekat agar ia merasa aman. Angin sore menyapu wajah Maira, membawa aroma tanah basah yang dulu menakutkannya. Namun kini justru mulai menjadi titik awal ia berdamai dengan dirinya sendiri. Jika kau siap, kita mulai, ucap Arsha pelan. Maira menarik napas perlahan. Bukan napas terburu, bukan napas panik seperti sebelumnya, melainkan napas yang penuh kehati-hatian. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam gelap yang tercipta di balik kelopak mata itu, bayangan malam penguburan masih ada. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia membiarkan bayangan itu hadir, lalu membiarkan dirinya tetap berdiri. Aku siap, jawab Maira lirih namun tegas. Arsha mendekat 1 langkah. Baik, hari ini bukan tentang melupakan.
Hari ini tentang menerima bahwa kau masih hidup di tanah yang sama tempat kau pernah nyaris mati. Maira membuka mata, menatap tanah di bawah kakinya. Tanah, hal yang dulu menjadi simbol kematian baginya, kini harus ia hadapi sebagai pijakan hidupnya. Jemarinya mengepal, tubuhnya bergetar pelan. Ia melangkah maju satu langkah, dan napasnya langsung goyah. Namun ia tidak jatuh. Pelan, ujar Arsha lembut. Tak perlu memaksakan dirimu. Satu langkah saja sudah kemenangan hari ini. Maira mengangguk, meski dadanya sesak oleh emosi. Aku membenci ketakutan ini, Arsha. Aku membencinya karena ia mengubahku menjadi seseorang yang tidak kukenal. Takut bukan menghancurkanmu, balas Arsha. Yang menghancurkanmu adalah keyakinan bahwa kau sendirian. Dan kau tidak sedang sendirian sekarang. Kata-kata itu menusuk lembut, menembus benteng yang Maira bangun selama bertahun-tahun ketika ia masih menjadi CEO yang disegani. Ia menunduk, menatap ujung kakinya, dan tiba-tiba mengalir air mata, tanpa teriakan, tanpa isak keras. Air mata yang jatuh begitu saja, seperti beban yang akhirnya jujur di hadapan dirinya sendiri. Aku masih takut dikubur. Aku masih mendengar skop itu, ucapnya lirih. Setiap malam, setiap suara kecil, tubuhku bereaksi seolah aku masih di dalam peti itu. Arsha menyentuhkan jemari ke bahu Maira, sekilas, tanpa memaksa, hanya sebagai penegas bahwa ia ada. Lihat sekelilingmu. Kau tidak di dalam peti. Kau tidak di dalam tanah. Kau berdiri. Kau bernapas. Kau hidup. Dan tidak ada siapapun di sini yang menimbunmu lagi. Maira memejamkan mata. Air matanya jatuh lebih deras. Tapi kali ini berbeda. Ada rasa lega di dalamnya. Ia mengusap wajahnya tanpa malu, tanpa menahan. Ia membiarkan dirinya rapuh di sore itu. Karena ia mulai sadar, rapuh bukan berarti kalah. Aku ingin hidup, Arsha, ucap Maira pelan. Aku ingin merebut kembali diriku. Aku tidak ingin hidup menjadi bayangan dari ketakutanku. Aku ingin kembali berdiri sebagai diriku, bukan sebagai korban. Arsha mengangguk. Kalau begitu, terimalah bahwa rasa sakit itu memang bagian dari perjalananmu. Jangan membencinya. Rangkullah. Lalu lepaskan ketika waktunya tiba. Kau tidak harus kuat setiap saat. Tapi kau harus jujur pada dirimu. Maira menatap horizon yang mulai memudar warnanya. Langit perlahan berubah menjadi biru tua, menyisakan cahaya jingga terakhir yang redup. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi diriku lagi, ucapnya pelan. Kau tidak perlu menjadi dirimu yang dulu, jawab Arsha. Kadang, setelah seseorang hancur, ia justru menemukan versi dirinya yang lebih utuh. Kali ini, Maira menatap wajah Arsha cukup lama. Tatapan itu penuh rasa terima kasih, rasa lega, dan sesuatu yang tumbuh di balik luka. Harapan. Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak ia bangkit dari tanah, napas itu terasa tidak berat. Apa langkahku selanjutnya? Tanya Maira. Arsha menjawab dengan kalimat yang sederhana, namun menggetarkan. Langkah selanjutnya adalah menerima bahwa kau berhak kembali hidup. Maira menunduk, air mata menetes pelan, namun bibirnya melengkung tipis. Sore itu, meski tubuhnya masih gemetar, ia berhasil berdiri bukan karena ditarik atau diangkat, melainkan karena ia memilih untuk berdiri. Dan di saat itulah, sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga tetapi terasa oleh hati mulai bergeser di dalam dirinya. Luka itu belum hilang. Gelap itu belum sepenuhnya pergi. Tetapi retakan yang selama ini membuatnya rapuh kini mulai menyatu perlahan-lahan. Bab ini pun berakhir dengan embusan angin yang lembut. Bukan angin ketakutan, tetapi angin yang membawa bisikan kecil dalam hati Maira. Aku hidup, dan aku akan berdiri. Malam turun perlahan. Langit di atas desa berwarna biru tua, dihiasi sebaran bintang kecil yang berkelip pelan. Di depan gubuk itu, Maira berdiri tepat di atas tanah yang lembut, memandang gelap dengan napas yang beraturan. Arsha berdiri beberapa langkah di belakangnya, berjaga dalam diam. Tidak ada latihan lagi malam ini. Tidak ada instruksi.
Tidak ada penuntun napas. Malam ini, Maira memilih berdiri dengan caranya sendiri. Ia memejamkan mata. Dan seketika, bayangan itu kembali. Suara skop, peti gelap, tanah menutup pelan, sesak yang menjerat dada, napas yang hilang, harapan yang padam. Semuanya datang sekaligus. Tanpa ampun. Tubuhnya sempat goyah. Jemarinya bergetar. Tapi ia tidak melangkah mundur. Aku melihat semuanya, bisiknya lirih. Dan aku tidak akan lari lagi. Arsha memperhatikan. Tidak satupun langkah ia ambil. Karena malam ini, jika Maira harus menang, kemenangannya tidak boleh karena ditopang. Kemenangannya harus lahir dari dirinya sendiri. Napas Maira mulai tak teratur. Tapi ia mengangkat wajahnya ke langit, membiarkan udara malam menyentuh kulitnya. Aku pernah dikubur. Aku pernah ditinggalkan. Aku pernah direnggut dari diriku sendiri. Suaranya pecah, namun teguh. Tapi aku hidup. Aku hidup. Dalam kegelapan itu, ingatan suara tanah seakan terdengar lagi. Duk, duk, duk. Napasnya terhenti sepersekian detik. Namun kali ini, Maira membuka mata. Tegas, berani. Dan ia berkata, pelan namun menusuk. Tidak ada yang menguburku lagi. Seolah kalimat itu memutus rantai yang selama ini menjeratnya. Maira menarik napas panjang, utama, penuh, utuh. Air mata jatuh, bukan sebagai sisa trauma, melainkan sebagai tanda kemenangan. Ia menyentuh tanah di bawah kakinya dengan jemari yang tidak lagi gemetar. Aku tidak akan lagi hidup sebagai korban. Aku berdiri di tanah yang sama, tapi aku bukan perempuan yang sama. Suasana hening. Angin malam lewat perlahan, seakan menjadi saksi ucapan itu. Langkah ringan terdengar mendekat. Arsha berjalan pelan ke sisinya. Sekarang kau sudah melihat kegelapanmu sampai ke akar, ujar Arsha dengan suara rendah. Apa yang kau rasakan? Maira menoleh. Matanya merah, tapi sorotnya hidup. Aku masih takut. Tapi aku tidak dikuasai rasa takut itu lagi. Aku ingin hidup. Arsha, untuk diriku sendiri, untuk masa depanku, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk tidak lagi diperintah olehnya. Arsha menatapnya lama, bukan tatapan kagum, bukan kasihan, melainkan tatapan seseorang yang dari awal benar-benar percaya bahwa Maira mampu sampai pada titik ini. Kalau begitu, gumam Arsha pelan, puji syukur pada Allah, karena malam ini kau lahir untuk kedua kalinya. Maira menutup mata, mengatur napasnya sekali lagi. Tidak ada sesak, tidak ada cekikan gelap, tidak ada tanah yang menimbunnya. Hanya napas yang bebas, hanya tubuh yang berdiri, hanya hati yang kini utuh walau penuh luka. Arsha, suaranya melemah, namun hangat. Terima kasih karena kau tidak menyerah. Tapi izinkan aku berjalan dengan kakiku sendiri mulai besok. Aku harus menemukan jawabanku. Aku harus bertemu masa laluku dengan kepalaku tegak. Arsha mengangguk. Aku mengerti. Dan ketika hari itu tiba, ingat satu hal. Kau bukan perempuan yang tersisa dari sebuah tragedi. Kau adalah perempuan yang lahir dari ujian. Maira tersenyum. Senyum yang benar-benar berbeda. Senyum seorang penyintas yang akhirnya bisa memeluk dirinya sendiri. Malam itu, tanpa goncangan lagi, tanpa ketakutan yang mengambil alih, Maira melangkah pelan kembali ke depan gubuk. Dan sebelum menutup malamnya, ia berbisik lirih, bukan karena kepanikan, bukan karena doa permohonan yang putus asa, melainkan pernyataan yang penuh keyakinan. Ya Allah, terima kasih karena Engkau tidak membiarkanku mati dalam gelap. Lampu minyak dinyalakan kembali, angin masuk perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu, Maira menutup mata tanpa takut gelap. Bab 10 pun ditutup dengan satu kalimat yang akhirnya benar-benar milik Maira. Aku hidup. Aku berdiri. Aku tidak terkubur lagi.